Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini, yuk kita berdoa bareng. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang begitu baik dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami hadapi hari ini adalah atas izin Tuhan dan kami akan lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang berbicara kepada kami, bukalah telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, supaya pada saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami bisa taat sama Engkau, kami bisa mengasihi-Mu, dan mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menuntun langkah kami, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan setiap kesalahan yang kami lakukan, kalau kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk dapat menyenangkan-Mu dalam perbuatan dan perkataan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya? Wah Sobat Impact Kids, di tempat aku tinggal sekarang nih lagi banyak banget yang sakit. Karena cuacanya, karena mungkin ada virus-virus yang menyebar satu dengan yang lain. Jadi Sobat Impact Kids hati-hati ya. Kalau misalnya ada yang merasa gak enak badan, segera minum obat, makan makanan yang cukup yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Yang pastinya yang membuat kita terus kuat adalah sukacita yang dari Tuhan. Jadi jangan lupa ya Sobat Impact Kids, terus memuji Tuhan, terus bersyukur sama Tuhan, dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kayak yang akan kita lakukan bareng-bareng nih sekarang. Nah Sobat Impact Kids, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, aku mau nanya nih ke kalian. Siapa di antara Sobat Impact Kids yang nonton hari ini yang pernah camping atau pernah hiking tapi malam-malam? Ada yang pernah? Wah, mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah ya Sobat Impact Kids hiking di malam hari atau camping dan melakukan sesuatu di malam hari. Nah Sobat Impact Kids, kira-kira kalau malam hari ada bedanya nggak sama pagi atau siang hari? Ada ya, bedanya di apa? Adanya gelap dan terang Sobat Impact Kids. Wah, kalau di pagi hari, di siang hari ada sinar matahari, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi di malam hari, langitnya gelap Sobat Impact Kids. Kira-kira bisa kelihatan dengan jelas gak jalan yang akan kita lewati untuk hiking? Enggak ya? Atau barang-barang yang ada di sekitar tenda kita pas lagi camping? Kira-kira kelihatan dengan jelas gak? Wah, pastinya tidak sejelas kalau misalnya lagi pagi hari atau siang hari. Jadi kira-kira Sobat Impact Kids, saat kita melakukan aktivitas di malam hari, kita perlu apa ya supaya bisa melihat dengan jelas? Perlu sumber cahaya Sobat Impact Kids. Betul, perlu sumber cahaya. Kira-kira sumber cahaya apa aja Sobat Impact Kids yang bisa kita pakai sekarang? Wah, mungkin Sobat Impact Kids ada yang punya senter ya, ada yang punya lilin, ada yang punya lampu portable, lampu yang bisa dibawa-bawa, ada yang pakai obor. Sobat Impact Kids pernah pakai obor? Wah, aku pernah tuh ngobrol sama mbah-mbah Putri yang ada di sini. Mereka masih pakai obor zaman dulu Sobat Impact Kids. Ada juga yang membuat api unggun pas lagi camping. Wah, seru banget ya. Dan itu gak hanya seru, tapi bisa membantu kita untuk melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, pada saat hari gelap, sumber-sumber cahaya ini sangat penting. Karena dia bisa membantu kita melihat batu yang ada di jalan, lubang yang ada di jalan, atau petunjuk arah. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terjatuh Sobat Impact Kids. Wah, ternyata cahaya itu penting banget ya pada saat kita camping atau hiking atau melakukan aktivitas di malam hari. Nah Sobat Impact Kids, sama dengan camping atau melakukan hiking di malam hari, ternyata dunia kita juga sedang hidup dalam kegelapan Sobat Impact Kids. Enggak, di situ ada lampu. Enggak, di luar pagi hari, siang hari ada matahari. Bukan itu ya Sobat Impact Kids. Memang bersyukur kita ada lampu, ada matahari yang menolong kita untuk melihat dengan jelas. Tapi Sobat Impact Kids, sebenarnya dunia kita sedang hidup dalam kegelapan rohani. Karena adanya apa? Dosa. Wah, pasti setiap dari kita pernah berdosa ya Sobat Impact Kids. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena berdosa. Kecuali satu orang yang akan kita bahas nanti. Nah, tapi Sobat Impact Kids, dosa-dosa yang kita lakukan tuh kayak apa sih? Bohong, menghina orang lain, marah-marah, atau mencuri.
Wah, banyak ya dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia ini Sobat Impact Kids. Masalahnya lagi, di dunia kita, dosa itu dianggap biasa saja. Dosa dianggap tidak apa-apa untuk dilakukan asal itu menguntungkan kalian. Contohnya, gak apa-apa kok mukul orang kalau misalnya kamu udah dipukul. Atau gak apa-apa kok ngambil barang orang, yang penting kamu seneng. Kira-kira itu hal yang benar gak Sobat Impact Kids? Nggak benar ya Sobat Impact Kids, walaupun ada orang yang bersalah pada kita, bukan berarti kita mempunyai hak untuk melakukan hal yang buruk terhadap mereka. Nah Sobat Impact Kids, supaya anak-anak Tuhan bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan benar di dunia yang penuh dengan kegelapan, kita perlu sumber cahaya rohani. Nah kira-kira sumber cahaya rohani kita apa ya Sobat Impact Kids? Pastinya firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, dan kita hafalkan hari ini. Yuk Sobat Impact Kids, kita mau mempelajari satu ayat, merenungkan satu ayat dari Mazmur 119 ayat 105. Yuk Sobat Impact Kids, kita buka Alkitab kita mau baca, kita mau renungkan dan hafalkan ayat kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Nah Sobat Impact Kids, kalau dari ayat hafalan kita tadi, Mazmur 119 ayat 105, dikatakan bahwa firman-Mu, ini siapa? Tuhan Yesus. Firman Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya apa ya Sobat Impact Kids? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tadi kita lihat ya bahwa dunia kita penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Terusnya, tapi bersyukurnya Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan menjadi sumber terang kita. Kenapa kita butuh firman Tuhan untuk menjadi sumber terang kita Sobat Impact Kids? Karena Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari maut melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya dari maut. Dan Tuhan gak pengen orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan tetap melakukan dosa. Hidupnya tetap sama sebelum dan setelah diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya masih mengikuti dunia, padahal udah menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah Tuhan gak mau kayak gitu Sobat Impact Kids. Tuhan mau setiap anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dapat hidup dengan benar di jalannya Tuhan. Makanya Tuhan memberikan perintah-perintah, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan kita berbagai hal yang dibutuhkan supaya kita dapat menjalani hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan baik di hadapan orang ya, tapi pastinya benar dan baik di hadapan Tuhan dan orang-orang sekitar kita Sobat Impact Kids. Nah selain menolong kita untuk melakukan hal yang benar Sobat Impact Kids, tapi firman Tuhan juga menolong kita, memimpin kita saat kita mau mengambil keputusan. Kadang-kadang kita diperhadapkan sama keputusan ya. Keputusan yang gampang apa coba? Misalnya, oh aku mau pakai baju ini hari ini, atau aku mau pakai sepatu ini hari ini. Gampang ya. Tapi keputusan untuk tetap menemani teman kita yang membuat salah kepada kita, keputusan yang gampang gak? Atau tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, keputusan yang gampang gak ya? Atau berani mengaku kesalahan kita walaupun kita akan mendapatkan hukuman, keputusan yang gampang gak ya? Nah, terkadang kita diperhadapkan sama keputusan yang sulit. Gimana caranya kita tahu untuk mengambil keputusan yang benar? Melalui firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, Tuhan udah punya ketentuan, Tuhan udah punya standar supaya kita bisa menentukan pilihan-pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa terus menjalani kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita karena kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, satu lagi nih Sobat Impact Kids, kan tadi firman Tuhan menolong kita untuk tetap hidup benar, untuk tetap taat sama perintahnya Tuhan. Lalu firman Tuhan juga menolong kita saat mengambil keputusan yang sulit. Satu lagi nih Sobat Impact Kids, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita pada saat kita menghadapi tantangan. Wah, kadang-kadang kita menghadapi hal yang sulit ya Sobat Impact Kids. Mungkin ada keluarga kita yang sakit, mungkin kita kehilangan hal-hal yang kita miliki dulu,
atau mungkin kita dijauhi oleh teman. Wah, banyak tantangan yang bisa kita hadapi Sobat Impact Kids. Tapi firman Tuhan menguatkan kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan melalui masa-masa yang sulit itu. Sehingga pada saat kita dijauhi teman, kita dapat terus merasa bahwa Tuhan dekat. Karena kita tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan terus menyertai kita. Pada saat kita mengalami hal yang sulit, pada saat kita kehilangan barang yang kita sukai atau kehilangan sesuatu, kita tetap bisa dikuatkan bahwa Tuhanlah yang dapat kita andalkan dan Tuhanlah yang dapat memberikan sukacita dan penghiburan. Jadi Sobat Impact Kids, itu pentingnya kita terus merenungkan firman Tuhan supaya kita dapat tetap taat melakukan perintah Tuhan, mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, dan tetap dikuatkan saat menghadapi tantangan. Nah Sobat Impact Kids, pas kita merenungkan firman Tuhan, mungkin gak ngerti ya. Pas kita baca, maksudnya apa sih firman Tuhan? Kata-katanya susah, gak ngerti. Jangan putus asa Sobat Impact Kids. Jangan jadinya gak baca Alkitab lagi ya. Tetap baca Alkitab, minta tolong papa mama, minta tolong guru sekolah minggu, atau kakak PA kita, kakak rohani kita, untuk dapat menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Dan yang pastinya, minta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Karena Tuhan tuh baik banget. Tuhan pengen kita ngerti isi kebenaran firman-Nya dan Tuhan pasti akan bantu. Siapa nih di sini Sobat Impact Kids yang siap untuk memegang firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Aku sih merasa aku butuh banget firman Tuhan karena itu yang membuat aku terus mengandalkan Tuhan. Semoga itu juga yang dirasakan Sobat Impact Kids ya. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu beserta dengan kami dalam segala berkat, dalam segala tantangan yang kami hadapi. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu untuk menuntun langkah kami sehingga kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mengatakan kata-kata yang membangun dan terus menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan yang pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat terus berfokus, kami dapat terus melihat kepada jalannya Tuhan, melihat kepada perintahnya Tuhan, kepada setiap sifat Tuhan yang dapat kami baca dalam firman Tuhan, sehingga kami dapat terus mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah hari ini dan sampai seterusnya kami bisa terus memegang perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat Impact Kids, jangan lupa ya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang Tuhan berikan langsung kepada kita untuk menuntun kita melihat jalan di dunia yang gelap ini. Jadi, terus membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Baca berkali-kali. Walaupun gak ngerti, minta tolong orang yang lebih dewasa rohani untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Baik Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.